It's time It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya. Adi Manggala Saputra. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang skuad dari Persija Jakarta untuk musim 2021-2022, Mas. Tepatnya adalah prediksi pemain yang akan dipakai atau digunakan oleh sang pelatih Angelo Alessio dari pelatih dari Persija Jakarta, Mas. Nah, ini menarik nih, Mas. Karena kan Angelo Alessio ini baru pertama kali juga nih, Mas, melatih klub Indonesia. Dan juga memang Angelo Alessio ini kemarin itu adalah asisten dari Antonio Conte. Nah, ini kita tunggu nanti bagaimana prediksi formasinya dan nanti siapa saja yang kemungkinan akan dipasang oleh Angelo Alessio di starting line up Macan Kemayoran. Betul. Ini kan pelatih dari Angelo Alessio ini sebenarnya menggantikan peran dari sang pelatih Sudirman ya, Mas. Kemarin itu sebenarnya memang bukan pelatih utama dari Persija Jakarta, itu hanya digunakan saat di turnamen Piala Menpora kemarin. Benar, Mas. Setelah itu kan memang tidak layak atau tidak lolos untuk dari segi lisensi ya. Nah, oleh karenanya tim berjuluk Macan Kemayoran ini mendatangkan pelatih baru dan itu adalah Angelo Alessio. Dan kedatangan dari Angelo ini juga kabarnya sudah cukup berdampak, Mas, karena kan juga memiliki gaya bermain sendiri dan juga memiliki pemikiran kepada pemain yang berbeda, dan itu yang berakibat pada beberapa pemain dari Persija Jakarta itu banyak yang sudah keluar. Seperti diantaranya yang terbaru ini, Mas, yang juga menggemparkan adalah keluarnya Mark Klok. Lebih menjadi pertanyaan lagi adalah justru berpindah ke tim rival, yaitu adalah Persib Bandung. Itu fenomena bagaimana, Mas? Nah, ini kalau kemarin itu isu yang berkembang nih, Mas, dan mungkin juga karena beberapa ini kan kalau dari pihak Persija Jakarta kan nggak membalas statement dari Mark Klok nih. Kalau kemarin Mark Klok itu mengatakan bahwa ada pelanggaran etika mungkin, Mas, ada pelanggaran etika di mana apa yang sudah dijanjikan oleh pihak manajemen Persija itu tidak dipenuhi. Itu kalau versinya Mark Klok, tapi kalau versinya manajemen Persija itu sudah tidak ada kecocokan atau kesesuaian antara Mark Klok dan Persija Jakarta. Jadi memang ya ini namanya sepak bola ya seperti ini, Mas. Dan juga memang kalau kemarin juga ada masa seperti ini, Mas, pandemi ini kan, dan ini masih berdampak bagi klub-klub Liga 1 Indonesia. Jadi salah satu akibatnya ya gitu, Mas, banyak para pemain itu yang memutuskan untuk hengkang dari klub satu ke klub yang lain, termasuk Mark Klok tadi. Itu juga menjadi ironi, Mas, karena kan Mark Klok sendiri kan diikat kontrak di Persija Jakarta cukup lama ya, 3-4 tahun dari PSM Makassar. Nah, dan ini baru satu musim bertahan di Persija Jakarta, justru mengakhiri itu entah sudah merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak ataupun justru hanya dari Mark Klok sendiri yang memutuskan. Dan kabarnya untuk statement dari Persija Jakarta memang sudah melepas gitu ya, Mas. Itu memang secara resmi sudah melepas, Mas, karena ketidakcocokan dan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, antara Mark Klok dan juga Persija terkait beberapa janji yang tidak terpenuhi, yang dirasa tidak terpenuhi oleh manajemen kepada Mark Klok. Jadi alasannya seperti itu kemarin, Mas, dari versinya Mark Klok. Oke. Dan setelah selesai di masalah dengan Persija, ini justru gabung ke Persib Bandung ini juga menjadi sedikit masalah baru ya, Mas. Benar, Mas. Dan sudah cerita baru lagi karena banyak hujatan nih, Mas, dari khususnya dari pendukung Persija Jakarta nih yang menghujat Mark Klok ini seperti mata duitan lah gitu, hanya mengincar ketenaran begitu bersama Persib Bandung. Nah, itu memang jadi itu, Mas, jadi cerita tersendiri nih bagi karir Mark Klok. Kenapa? Karena kan dia itu berpindah dari 3 tim yang sama-sama rival semua nih, PSM Makassar ke Persija, Persija ke Persib Bandung. Itu kan 3 tim yang sama-sama rivalitasnya tinggi itu, Mas. Nah, itu memang kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Mark Klok itu mengibaratkan kalau dunia sepak bola itu ya seperti ini. Jadi rival itu juga bukan berarti kita nggak bisa pindah ke rival. Antara Persija ke Persib Bandung, antara PSM ke Persija itu bukan berarti kita nggak bisa pindah seperti itu. Sebagai contohnya, dia menganut salah satu pemain kawakan nih, Mas, di Eropa, yaitu Zlatan Ibrahimovic yang berpindah dari Inter Milan ke AC Milan. Itu sudah menjelajahi ya, Mas, bahkan di rival pun sudah tidak masalah. Dan sebelum gabung ke Persib Bandung sendiri, Mark Klok juga sempat dikabarkan bergabung dengan Bali United, juga dengan Arema FC ya, Mas, sebelum akhirnya mantap gabung ke Persib Bandung. Dan itu juga nampaknya tidak terlepas dengan adanya beberapa faktor.
Satu di antaranya adalah sang pelatih dari Persib Bandung, yaitu adalah Ruben Albert yang notabene merupakan satu keluarga negaraan ya di Belanda. Meski sekarang sudah naturalisasi. Itu juga karena itu Mas, kemarin itu kan Mark Klok seperti kalau dengan Robert Albert itu seperti hutang budi dengan beliau, karena memang Mark Klok dan Robert Rene Albert itu kemarin gimana Mas ya, jadi saling mempunyai keterikatan satu sama lain Mas, karena Mark Klok datang ke Indonesia itu salah satunya yang membukakan pintu itu adalah Robert Albert ketika melatih di PSM Makassar. Jadi seperti ada hutang budi ini Mas, memang antara Mark Klok kepada Robert Albert. Nah, supaya tidak terlalu melebar ke Persib Bandung ini Mas, kita balik ke Persija Jakarta ya. Nah, setelah kepergian dari Mark Klok ini, apakah sudah ada nih Mas rumor-rumor yang masuk pemain baru untuk menggantikan posisi dari Mark Klok? Apa memang sudah cukup nih posisi di lini tengah dari Macan Kemayoran saat ini? Nah, ini unik nih Mas. Kenapa Mas? Karena memang kalau dilihat dari bursa transfer yang ada, itu memang Persib Bandung lah. Ya, seperti kita ketahui kan, Persib Bandung itu cepat banget dalam mencari pengganti, sosok pengganti. Kemarin kan Hasan Nur dapat Muhammad Rashid lah. Tapi di Persija Jakarta malah berkebalikan nih Mas. Persija Jakarta itu sampai saat ini masih adem ayem, ya kan? Karena memang liganya juga belum jelas gitu kan Mas. Itu juga jadi alasan sendiri. Liganya juga masih belum jelas mungkin kan ya. Dan juga kemarin itu sempat The Jackmania itu memberikan itu Mas, polling, ya kan? Polling siapa saja pemain yang alangkah baiknya didadakan oleh Macan Kemayoran. Nah, itu ada beberapa nama seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri. Nah, itu jadi salah satu opsinya. Nah, itu kalau berbicara soal pemain lokal Mas. Kita kalau dari pemain asing ini kan sudah lengkap nih, ada 4 pemain asing yang bergabung di Persija Jakarta. 2 diantaranya adalah berposisi sebagai pemain belakang, yaitu ada Yan Mota dan juga ada Marco Mota. Nah, dan dua lainnya dari posisi gelandang, yaitu ada Rohit Chan, dan di posisi striker adalah Marco Simic. Tapi juga tidak menutup kemungkinan posisi 4 pemain itu juga belum pasti ya Mas, karena benar Mas. Ingat pelatih baru, nanti juga ada perombakan dan juga incaran baru begitu. Dan juga kan statement dari Presiden Persija Jakarta nih, Muhammad Prapanca kan pernah mengatakan bahwa semua kebijakan itu ada di tangan pelatih. Jadi mungkin kalau ada perombakan dari Angelo Alessio terkait dengan komposisi pemain asing, pihak manajemen Persija Jakarta welcome Mas. Jadi terbuka untuk adanya perubahan itu tadi, gitu Mas. Nah, kalau ini Mas, kalau kita menerka-nerka nih, memprediksi dari 4 nama tersebut, siapa yang posisinya bakal terancam nih setelah kedatangan dari Angelo Alessio? Apakah Marco Simic di posisi striker itu juga sempat menurun ya performanya? Iya benar Mas. Kalau yang udah pasti mendapatkan posisi utama, kita nggak usah menampil lagi nih Mas. Nama Rohit Chan itu pastinya itu. Karena kenapa? Rohit Chan itu udah 11 tahun nih, 11 tahun lebih membela Macan Kemayoran. Loyalitasnya nggak bisa dibeli lagi nih sama klub lain ini. Nah itu susah banget itu. Nah, untuk posisi belakang itu kemungkinan ada Yan Mota nanti Mas. Karena kan mengingat juga Yan Mota itu juga baru bergabung, itu bisa jadi dia opsi untuk dipinjamkan karena umurnya juga masih 21 tahun. Nah, kalau Marco Mota tentunya garansi Mas, karena dia juga pengalaman ini. Dan satu negara dengan Alessio juga. Gitu Mas. Berarti untuk Marco Simic? Nah, kalau Marco Simic tadi yang Mas Evan bilang nih, ada kemungkinan diganti, tapi kalau dilihat dari historinya nih Mas, karena kan Marco Simic juga kemarin itu emang nggak gacor karena beberapa laga sebelum Piala Menpora kan, atau mungkin di Liga 1 2020 kan dia nggak terlalu banyak bermain nih Mas, karena kan rata-rata klub di Liga 1 dulu itu hanya bermain 3-4 pertandingan di Liga 1 2020. Jadi ada penurunan forma itu masih dimaklumi. Kemungkinan masih seperti itu. Nah, itu tadi kan terkait dengan itu Mas, isu-isu terkini atau rumor terkini dari Persija Jakarta. Kita nggak afdol nih kalau kita nggak langsung masuk ke prediksi susunan pemainnya nih Mas, karena kan tagline kita kan atau tema kita kan prediksi susunan pemain dari Persija Jakarta. Nah, di lini belakang kita mulai dari kiper dulu Mas Elvan. Kira-kira prediksi Mas Elvan ada siapa yang menghuni Mister Gawang Persija Jakarta? Nah,
Ini berbicara soal Persija Jakarta nih, tim ibu kota, juga kualitas pemainnya juga tidak main-main, Mas. Di situ Ya, banyak tentunya. sekali nih, tidak kalah juga dari Persib Bandung yang merupakan tim bertabur bintang di Liga Indonesia. Nah, soal di Persija Jakarta sendiri, soal di posisi penjaga gawang itu memang sudah tidak tidak bisa dilepaskan dari seorang Andri Tani. Seorang Iya. kapten dari Persija Jakarta juga sudah banyak pengalaman, tidak hanya di level klub, juga di level timnas, di level timnas Indonesia. Dan untuk posisi penjaga gawang nampaknya di Liga 1 2021 ada digelar nih, tetap akan menjadi pilihan utama dari sang pelatih Angelo Alessio. Dan sahabatnya juga pelapisnya yang sebenarnya adalah Sahar Ginanjar, sebelumnya kan sudah dilepas nih Mas ke Dewa United. Dan saat ini sebagai pelapis justru ada Setio Beni, kemudian juga ada Lenzivio dan juga ada Supriyadi, Mas. Ini tiga kiper yang ada juga yang masih berusia muda, yaitu adalah Supriyadi. Benar, Mas. Nah, ini ngomong-ngomong Yuwanto Beni ini kan memang didatangkan untuk pelapis dari Andri Tani, Mas, kiper kedua, karena Adik Silefisio itu kan kebanyakan dia berperan sebagai kiper ketiga Persija Jakarta. Tapi uniknya ini nanti mungkin tetap persaingan nggak bisa seperti itu, Mas, seperti Sahar Ginanjar kemarin ke Andri Tani. Kan Sahar Ginanjar kan masih beberapa pertandingan itu masih kerap diturunkan, Mas. Tapi kalau Yuwanto Beni ini mungkin karena dilihat dari track record juga dari kemarin kan di Badak Lampung kan kalau nggak salah, itu juga menurunkan performanya, Mas. Lah itu mungkin tetap Andri Tani nanti entah di ajang apapun mungkin jadi nomor 1 ini nanti. Betul. Tapi dengan catatan kalau Andri Tani nih, Mas, Andri Tani misalkan sedang bertugas membela timnas Indonesia dan mungkin dan juga nggak cedera. Juga peluang untuk cedera. Nah, itu menjadi kesempatan bagi Setio Beni untuk menggantikan sementara posisi dari Andri Tani, Mas. Jadi sebenarnya ini unik, Mas. Kalau kemarin itu Sahar Ginanjar masih ada, jadi posisi kedua kiper ini sama kayak layaknya Manchester United, Mas. Ada De Gea dan Henderson nih. Henderson. Sorry, De Gea dan Sergio Romero lebih tepatnya, Mas, malah. Sebelum De Gea sama Sergio Romero. Selalu ada di saat yang tepat. Dulu, tapi sekarang kan udah bersaing nih. Sekarang malah perlahan-lahan mulai tergusur, Mas, ini. Persaingannya tak kedan nih sekarang. Oke, Mas, lanjut ke posisi belakang. Posisi belakang. Ada siapa, Mas? Nah, di posisi belakang ini nampaknya memang masih diragukan, Mas. Karena kan mungkin Angelo Alessio itu akan ada perubahan sedikit di komposisi pemain asing. Entah nanti Yan Mota dipinjamkan atau mungkin di Lego, kita nggak tahu. Tapi mungkin kalau ini nanti masih tetap menggunakan Yan Mota, nama dua pemain ini masih akan tetap, yaitu Yan Mota dan Otavio Dutra. Itu jadi back tengah tetap itu. Kekompakannya kan terlihat ketika mereka berlibur bersama, joget bersama di pinggir pantai, Mas. Nah, itu kan bangun chemistry-nya udah dapat sebenarnya. Kalau emang harus dilepas itu sayang sebenarnya. Itu kalau di posisi back tengah. Kalau di back kiri dan back kanan kira-kira Mas Elvan siapa, Mas? Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah di back kanan, Mas. Yang gimana tuh? Nah, ini kalau posisi back sayap, Mas, atau winger fullback dari Persija Jakarta, yang menjadi persoalan saat ini adalah di back kanan. Di back sayap kanan yang ditempati oleh Ismet Sofyan. Nah, ini mengingat usianya sudah tidak muda lagi nih, Mas. Sudah berusia lebih 40 tahun, Mas. 41 tahun. 41 tahun. Dan itu tentunya akan tidak akan mendapatkan menit bermain penuh nantinya, mengingat sebuah kompetisi yang cukup panjang dan juga ketat dan jadwal yang padat, itu tidak akan memungkinkan Ismet Sofyan untuk terus menjadi starter. Nah, sebenarnya ada, Mas, satu pemain yang cukup menjadi pengganti dari Ismet Sofyan, yaitu tadi yang disebut-sebut di awal, yaitu adalah Marco Motta. Ini sudah sepadan lah untuk bisa menggantikan peran dari seorang kapten dari Persija Jakarta, meskipun perannya tidak sebagai kapten nih, Marco Motta. Dan tapi setelah Marco Motta ini, Mas, tidak ada pelapis lagi dan yang bisa menggantikan posisi dari Ismet Sofyan maupun juga Marco Motta. Itu menjadi kendala tersendiri bagi Alessio untuk bisa mencari pemain-pemain yang memiliki posisi di posisi bek kanan. Nah, tapi kalau di posisi bek sayap kiri, Mas, dari Persija Jakarta justru bisa dikatakan cukup menumpuk. Di situ setidaknya ada 4 posisi bek kiri, yaitu ada Salman Al-Farid, kemudian juga ada Rinto Ali, ada Tony Sucipto, dan juga ada Rezaldi Ehanusa. Meskipun sebenarnya juga sebagai catatan, Tony Sucipto ini multi posisi, Mas. Iya, multi posisi, benar, Mas. Tidak hanya bek kiri, tapi juga bek kanan, bahkan bek tengah dan gelandang. Gitu. Gelandang bertahan juga pernah nih Tony Sucipto, Mas. Jadi memang aset juga nih, walaupun udah senior tapi dia banyak pengalaman di berbagai posisi di lini belakang.
Betul. Itu untuk posisi back pemain belakang. Kita melaju ke posisi gelandang, Mas. Ada siapa di situ setelah kehilangan sosok Mark Klok sebagai playmaker di Persija Jakarta? Mas. Nah ini sebelum ke gelandang ini ada cerita unik juga nih Mas. Kenapa alasan Marco Muta atau bek kanan dari Persija itu tidak hengkang, tidak mengikuti jejak Mark Klok, karena dia merasa Persija Jakarta itu sudah sebagai rumah dia, Mas. Jadi saya tuh nyaman di sini. Nah, dalam tanda kutip itu dia mengungkapkan seperti itu. Saya tuh nyaman di sini. Jadi kalau diminta dia untuk hengkang, sebenarnya kalau dia itu pingin atau punya hasrat untuk hengkang, dia mudah sebenarnya, Mas. Tapi karena dia cinta, udah nyaman di Indonesia, terutama di Persija Jakarta, dia rela untuk bermain di sini walaupun tanda kutip ada aturan pemotongan gaji dan sebagainya itu. Itu untuk Marco Muta, sedikit tambahan. Nah, ini di posisi gelandang tengah dan gelandang serang nih, Mas. Ini sebenarnya itu udah banyak kemarin tuh cerita pemain baik itu di lini tengah Persija Jakarta. Seperti contohnya itu ada Evan Dimas dulu, terus ada Mark Klok kemarin itu kan, terus juga Rohican yang sekarang masih ada. Namun dua pemain ini entah cuma sebentar aja atau gimana, kenapa kok malah hengkang Klok dan Evan Dimas. Dan sekarang akhirnya misalkan Rohican nih, pemain center dari Persija Jakarta. Tentang loyalitasnya kita nggak usah nanyakan lagi. Nah, terus di posisi tengah lainnya juga itu tadi kan kadang bertahan, Mas. Oh ya, ada satu lagi, Mas, Sandi Sute. Nah, Sandi Sute ini kan juga Mas, hengkang ke Persis Solo ya, Mas Ilwan? Betul. Nah, itu kan juga jadi catatan juga, jadi ironi tersendiri juga. Padahal Sandi Sute juga loyalitasnya sama dengan Rohican. Ya, tapi entah ada pertimbangan lain dari manajemen Persija kenapa kok melepas Sandi Sute ke Persis Solo. Nah, kehilangan Sandi Sute, Evan Dimas, Mark Klok. Jadi masih menyisakan Rohican di gelandang bertahan, terus ada Dwiki Arya juga di gelandang tengah, dan mungkin juga masih ada satu lagi itu adalah Brevatari, Mas, di gelandang serang. Karena kan kita mengingat pelatih Alessio itu menggunakan formasi 4-3-3. Nah, kemungkinan sementara ini karena tidak ada atau belum ada pemain lagi yang masuk itu 3 itu. Atau mungkin Brevatari bisa diganti dengan Ramdhani Lestaluhu di gelandang serang. Gitu Mas Elwa. Nah, kalau melihat komposisi pemain yang ada di posisi gelandang tengah atau posisi gelandang dari Persija Jakarta ini cukup sangat minim, Mas. Ya, itu hanya ada 4 ya. Tadi ada Rohican, ada Dwiki Arya, Ramdhani Lestaluhu, dan Brevatari. Benar. Itu nama-nama yang bisa diandalkan. Nah, tapi tidak cukup lah untuk seorang posisi gelandang hanya membawa atau memiliki seorang 4 pemain saja, Mas. Untuk sebuah kompetisi yang cukup panjang. Nah, itu mungkin juga menjadi menjadi peluang untuk bagi Angelo Alessio untuk bisa mendatangkan pemain yang berposisi sebagai pemain gelandang, karena memang Persija Jakarta ini sudah kehilangan banyak sekali, Mas, gelandang-gelandang berkualitas yang sudah disebutkan tadi seperti Evan Dimas maupun Mark Klok. Nah, itu juga menjadi celah, Mas, nantinya andai tidak mendatangkan pemain baru. Nah, ini kan karena memang di gelandang tengah Persija itu nggak ada seorang kreator nih, Mas. Kalau dulu itu kan kita mengetahui ada Renan Silva dan juga mungkin ada Bruno Matos, tapi sekarang udah nggak ada itu. Jadi kreasi atau kreativitas di tengah itu agak berkurang. Termasuk ketika adanya Mark Klok kemarin juga, Mark Klok itu kan lihainya dalam itu, Mas, memainkan tempo dan juga mengalirkan bola. Tapi kalau untuk mengkreasikan serangan masih lebih tinggi skillnya itu adalah Bruno Matos dan Renan Silva. Sampai sekarang belum ada penggantinya. Ya, setuju Mas. Nah, ini tadi kita udah ngobrol nih terkait dengan gelandang nih, Mas. Nah, kira-kira kita gongkan dulu nih sampai ke lini tengah nih. Ya, kira-kira Mas Ilvan memprediksikan itu di posisi penyerang tengah dan winger ada siapa, Mas? Ini berbeda dari seorang gelandang. Kalau gelandang tadi masih minim, kalau di posisi penyerang ini sudah cukup banyak, cukup mumpuni, Mas. Siapa aja tuh? Nah, selain ada Marco Simic yang jadi goal getter sebagai ujung tombak dari Macan Kemayoran, di situ ada para winger yang memiliki kecepatan tinggi, Mas, dan juga kelincahan yang cukup berkualitas seperti Osvaldo Hai nih di posisi back kiri. Nah, kemudian di back kanannya ada Riko Simajuntak, dan masih ada pelapisnya adalah Nofri Setiawan. Wah, selain nama-nama tersebut juga masih ada, Mas, pemain-pemain muda yang juga bisa diandalkan seperti Taufik Hidayat, ini penyerang tengah dari pelapis dari seorang Marco Simic. Kemarin sudah terbukti di Piala Menpora mampu mencuri perhatian dari para fans dan juga penonton. Nah, benar nih, Mas, apa yang dikatakan Mas Ilvan nih. Kalau di lini serang mungkin atau di kedua sisi sayap itu mungkin Persija amunisinya ada cukup nih, Mas. Karena di situ udah ada pemain berpengalaman muda-muda semua ini. Yang pertama tadi ada Osvaldo Hai, sudah disebutkan. Itu nggak usah kita ragukan lagi, pengalaman timnas
U23 senior udah dapat itu. Rico Simanjuntak, nah kurang apa lagi Rico Simanjuntak kan, dia juga pemain cepat, dribblingnya bagus, dan juga passing akurasinya juga bagus. Dan juga di situ juga ada nama seperti Nofri Setiawan, ini pemain multifungsi sama seperti Tony Sucipto Mas, sama-sama bisa bermain di winger ataupun di back kanan atau back sayap lah. Itu pemain-pemain cepat nih. Dan juga ada lagi satu nih Mas, pemain masih muda banget nih, ada Niko Alfrianto, kemarin tuh jadi kartu as dari Jenderal Sudirman nih, pelatih Persija Jakarta di Piala Menpora, karena dia selalu dimasukkan ketika pertengahan babak kedua ataupun mungkin ketika deadlock Persija itu Niko Alfrianto selalu dimasukkan padahal usianya masih muda banget tuh. Nah itu jadi catatan lebih juga nih dari posisi winger Persija Jakarta. Itu Mas Firman. Nah, sebenarnya kalau melengkapi posisi dari winger pada musim lalu sebenarnya yaitu Persija Jakarta memiliki seorang Heri Susanto, Mas. Tapi pada musim ini sudah berganti kostum, yaitu ke Persis Solo, Mas, ke Liga 2. Dan memang itu juga banyak banget pemain Persija tadi selain Heri Susanto juga ada Sadi Sute ya. Itu satu paket yang bergabung ke Persis Solo untuk musim ini. Benar. Nah, selain itu juga masih menjadi menjadi posisi yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta adalah posisi penyerang Mas ini justru karena di situ hanya ada Markus Simic dan Taufik Hidayat ini yang saat ini bisa diandalkan di lini depan. Jadi, andai satu diantaranya mengalami cedera atau bahkan dua-duanya itu jadi menjadi PR tersendiri ya. Apalagi kan tidak mungkin seorang Rico Simanjuntak sebagai seorang striker gitu. Nah, itu jadi catatan bagi Angelo Alessio ya Mas ya untuk mencari siapa pelapis lagi nih. Pemain lokal tentunya karena kan pemain asing sudah terpenuhi semua ini. Nah, mungkin itu aja ya Mas Elvan ya tentang prediksi dan mungkin rumor terkini dari Persija Jakarta Macan Kemayoran. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas. Ya, kita tutup episode Football Time pada kali ini dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.